Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu mau nanya dulu, semangat tidak mau belajar hari ini? Semangat, Bu. Iya, memang harus semangat kita ya. Namanya juga kita belajar itu kan untuk diri kita juga, untuk supaya kita bisa pintar, supaya kita dapat menggapai cita-cita kita. Benar tidak? Benar, Bu. Ya, kalau kalian malas-malas belajar, kalian itu bakalan menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak berhasil di kemudian hari. Karena apa? Karena masa depan itu ditentukan dari apa yang kalian lakukan pada saat ini. Kalau kalian saat ini rajin belajar, giat bekerja, kalian akan memperolehnya di kemudian hari. Akan tetapi kalau kalian malas belajar, apa-apa semua malas, tidak mengerjakan tugas, kalian akan menerima juga kemudian hari. Kalian menjadi orang yang tidak sukses. Jadi kita tuh harus semangat belajar, oke? Oke, Bu. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Gloria, Hadir, Bu. Hana, Hadir, Bu. oke. Hadir semua kita ya. Nah, siapa yang tahu materi apa kita hari ini? Saya, Bu. Materi kita hari ini tentang ikatan kimia. Benar, Gloria. Materi kita hari ini adalah mengenai ikatan kimia. Sebentar, Ibu buat. Oke, sebelumnya apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk memperoleh kestabilannya. Yang kedua, dapat menggambarkan lambang Lewis dari unsur golongan gas mulia dan unsur golongan bukan gas mulia. Lalu, dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya atau proses terbentuknya dari ikatan ion dan pengertian dari ikatan ion itu sendiri. Karena topik materi kita hari ini adalah tentang ikatan kimia, tapi kita pertama fokus adalah ikatan ion. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini adalah kita menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR, yaitu Student Team Achievement Division. Oke, kita kembali ke topik. Ikatan kimia. Nah, sebelumnya apa itu ikatan kimia? Ada yang tahu apa itu ikatan kimia? Saya, Bu. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk menghasilkan senyawa. Iya, benar sekali, Gloria. Jadi, ikatan kimia adalah gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Nah, ikatan itu tadi yang menjaga atom tersebut untuk tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkannya tadi. Oke? Nah, perhatikan ke depan. Coba sebutkan gambar apa yang ada di depan. Gambar garam dan air, Bu. Iya, gambar garam dan air. Nah, garam dan air ini, apa rumus kimianya garam? NaCl, natrium klorida. Kalau air, H2O, Bu. iya, H2O. Garam dan air ini merupakan senyawa kimia, dan keduanya ini terbentuk dari ikatan yang berbeda. Kalau garam, dia ikatannya adalah ikatan ion, dan air adalah ikatan kovalen. Nah, untuk penjelasan mengenai ikatan ion, bagaimana sifatnya, dan kovalen bagaimana, itu akan kita pelajari hari ini. Akan tetapi, untuk hari ini kita akan mempelajari ikatan ion. Nah,
terlebih yang menghasilkan suatu senyawa. Ikatan kimia ini terbagi 3 jenis. Yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari khususnya adalah ikatan ion. Untuk ikatan kovalen dan ikatan logam kita pelajari minggu depan. Kita lanjutkan ke kestabilan unsur. Nah, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Ada yang membawa kertas SPU-nya? Ya, Bu. Ya, memang harus dibawa ya. Nah, kita kan belajar kimia, unsur-unsur kimia itu ada berada di dalam tabel periodik unsur. Jadi kita harus membawanya setiap mempelajari kimia ini. Setiap ada mata pelajaran kimia kita harus membawanya, oke? Nah, mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung bersenyawa dengan unsur lain? Ada yang tahu mengapa? Supaya stabil, Bu. Benar, Bu ya. Jadi, alasan mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung bersenyawa dengan unsur lain adalah supaya unsur-unsur yang di alam ini menjadi dalam keadaan stabil atau memperoleh stabilannya. Nah, begini. Misalkan ada unsur Na dari golongan 1, natrium. Jika dia sendirian, dia ini bersifat reaktif. Lalu, unsur klorin dari golongan 7A. Jika dia sendirian, dia bersifat sangat beracun. Akan tetapi, jika keduanya, natrium dengan klorida ini bersatu, nah, dia ternyata membentuk senyawa ion yang bermanfaat bagi kita, yaitu natrium klorida. Namanya tadi adalah garam. Garam ini bermanfaat kan bagi kita? Ya, Bu. Itulah sebabnya mengapa unsur-unsur yang garam ini pengennya itu bersatu dengan unsur lain, yaitu supaya memperoleh stabil, karena antara natrium yang sendirian dengan klorin yang sendirian, jika kita bandingkan dengan natrium klorida yang sudah beritahu itu, natrium klorida ini lebih stabil dibandingkan dengan yang sendirian tadi, natrium dan klorin yang sendirian tadi. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Nah, yang dikatakan stabil itu bagaimana? Yaitu ada yang namanya aturan duplet dan aturan oktet. Aturan duplet yaitu elektron valensinya harus berjumlah 2. Lalu aturan oktet yaitu elektron valensinya harus berjumlah 8. Jadi, unsur-unsur yang di alam ini dikatakan stabil jika memenuhi aturan oktet dan atau duplet, yaitu jika dia memenuhi aturan elektron valensinya berjumlah 2 atau elektron valensinya berjumlah 8. Nah, seperti ini. Misalkan begini, ada unsur natrium. Berapa unsur nomor atomnya unsur natrium, Nak? 11, Bu. Ya, bagus, 11. Konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Unsur natrium ini untuk memperoleh kestabilannya maka dia harus oktet, harus 8. Maka yang harus kita buat adalah kita lepaskan elektron terluarnya itu 1, kita lepas agar dia stabil. Kalau kita lepas berarti positif, melepaskan 1. Sehingga menjadi natrium Na positif.
Karena dia melepaskan 1, maka dia hanya positif 1. Sampai sini paham? Ya, Bu. Bagus. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu lambang Lewis. Nah, karena kita mempelajari ikatan kimia ini tidak lepas dari yang namanya lambang Lewis. Apa itu lambang Lewis? Coba baca dulu Gloria. Lambang Lewis adalah lambang untuk menyatakan jumlah elektron valensi, di mana elektron valensi tersebut dilambangkan dengan dot atau titik yang berada di sekeliling atom tersebut. Ya, terima kasih Gloria. Jadi lambang Lewis adalah lambang yang menyatakan jumlah elektron valensi, di mana elektron valensi tersebut dilambangkan dengan dot atau titik di sekeliling atom tersebut. Nah, lihat ke depan. Di sini ada 4 unsur. Coba sebutkan unsur yang pertama dalam slide. Karbon, Karbon. oksigen. Berapa nomor atomnya karbon? 6. 6. Dilihat SPU-nya. Nah, maka konfigurasinya adalah 2, 4. Nah, lambang Lewis tadi kan menyatakan jumlah elektron valensi yang dilambangkan dengan dot atau titik di sekeliling unsurnya. Maka lambang Lewis dari karbon ini seperti ini. Kita buat unsurnya C, elektron valensinya adalah 4. Ini elektron valensinya 4. Berarti dia ada 4 elektron yang mengelilingi karbon, mengelilingi unsurnya. 1, 2, 3, 4. Unsur yang kedua ada apa? Oksigen, Berapa nomor atom oksigen? 8. 8. 2, 6. Nah, elektron valensinya adalah 6. Maka lambang Lewisnya adalah, buat dulu unsurnya. Karena ada 6, elektron valensinya 6, maka ada 6 elektron yang mengelilingi unsur oksigen. 3, 4, 5, 6. Apa unsur yang ketiga? Natrium, Berapa nomor atom natrium? 11. Maka konfigurasinya 2, 8, 1. Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. 1. Maka kita bikin lagi seperti sebelumnya, buat unsur dan lambang Lewisnya mengelilingi unsur 1, karena dia hanya 1. Dan terakhir apa unsurnya? Magnesium, Mg. Berapa nomor atom magnesium? 12. 12. 2, 8, 2. Elektron valensinya adalah 2. Maka lambang Lewisnya menjadi, buat unsurnya dan lambang Lewisnya itu kan titik, jumlahnya adalah 2 elektron. Maka kita buat titiknya ada 2. 1, 2. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik. Kita lanjut. Nah, kita masuki ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima atau transfer elektron. Nah, serah terima atau transfer elektron. Dari kata serah terima ini berarti ada yang melepaskan, ada yang menerima.
unsur logam atau elektropositif. Nah, biasanya unsur logam ini seperti unsur golongan 1A, 2A, 3A. Nah, bagaimana yang menerima elektron? Biasanya adalah unsur golongan non-logam atau elektronegatif. Biasanya adalah contohnya itu unsur golongan 6A dan golongan 7A. Selanjutnya kita lanjut ke bagaimana pembentukan tekanan ion. Di sini ada contoh natrium fluorida NaCl. Mari kita gambarkan bagaimana proses terbentuknya senyawa ion dari NaCl ini. Nah, dalam NaCl berarti ada unsur Na dan unsur Cl. Na dan Cl. Nah, Na ini natrium memiliki nomor atom berjumlah 11. Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Natrium ini untuk memperoleh kestabilannya maka dia harus oktet. Yang dilakukan adalah melepaskan satu elektron ini, yang satu ini kita lepaskan supaya dia stabil. Dan dia positif 1 menjadi natrium Na positif dengan konfigurasi 28. Nah, jika sudah begini dia sudah stabil. Begitu juga dengan klorin. Berapa nomor atom klorin? 17. 17. Bagus. Nah, konfigurasinya menjadi 2, 8, 7. Nah, 7. Klorin ini untuk menjadi stabil, ternyata klorin ini lebih mudah menerima satu elektron dibandingkan dia melepaskan 7 elektron ini. Lebih susah dia melepaskan 7 elektron ini. Jadi untuk memperoleh kestabilan dia harus menerima satu. Berarti dia bertanda negatif, sehingga dia menjadi Cl- dalam konfigurasi 2, 8, 8. Nah, ini sudah stabil. Proses yang terjadi adalah menjadi Na positif dan Cl-. Kita tuliskan NaCl. Natrium fluorida. Jika kita ingin menggambarkan struktur Lewis dari natrium fluorida tadi, kita bikin Na tadi positif sehingga dia tidak ada lagi elektron yang tersisa. Lalu Cl sudah stabil menjadi 8, maka kita tulis saja -1. Nah, ini Cl minus karena satu elektron dari Na diberikan kepada Cl, karena saya Cl min 1. Jadi elektronnya itu satu itu berasal dari natrium, yang dilepaskan natrium ini 1, kan? Jadi satu elektron dari natrium diberikan kepada Cl. Jadi natriumnya ini tidak ada lagi elektronnya karena sudah diberikan kepada Cl. Jadi negatif. Nah, inilah lambang Lewis dari senyawa ion NaCl. Nah, sampai sini mengerti? Ya, Bu. Perhatiannya nah ke depan. Baik, Bu. Nah, kita lanjutkan ke sifat senyawa ion.
Sifat senyawa ion yang pertama adalah memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Kenapa dia bisa memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi? Hal ini disebabkan karena senyawa ion memiliki struktur kristal. Makanya dia memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Sifat yang kedua, senyawa ion berwujud padat pada suhu utama. Nah, contohnya senyawa ion ini kan tadi ada garam, natrium klorida. Pada suhu ruang dia berbentuk padatan kan? Iya, Bu. Jadi itulah sifat dari senyawa ion. Lalu sifat yang ketiga, kristalnya keras tapi rapuh. Kita lihat kan, kalau garam kan berwujud padat, dan kalau kita kasih dia tekanan atau kita pukul, maka dia rapuh kan? Iya, Bu. Hal itu kenapa? Karena terjadi pergeseran antara ion positif dan ion negatif yang di dalam pada senyawa ion tersebut. Jadi dia yang tadi dia selang-seling menjadi saling berhadapan. Kan kalau ion positif bertemu dengan ion negatif, dia akan tarik menarik. Yang awalnya tarik menarik menjadi berhadapan antara ion positif dengan ion positif, maka dia tolak menolak. Itulah, maka dia keras tapi rapuh. Kebanyakan senyawa ion larut dalam air. Nah, senyawa ion tadi contohnya adalah garam. Jika kita garam dilarutkan dalam air, maka dia akan larut. Pernah ada yang mencobanya? Pernah, Bu. Larut tidak? Larut, Bu. Ya, itulah sifat dari senyawa ion. Sifat senyawa ion yang terakhir, padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Nah, itu seperti garam dalam wujud padat, dia kita aliri listrik, dia itu tidak dapat menghantarkan arus listrik itu. Tetapi kalau garam kita larutkan di dalam air, larutan garam itu tadi, jika kita aliri listrik, maka dia dapat menghantarkan arus listrik. Mengerti? Ngerti, Bu. Itulah sifat dari senyawa ion. Ibu kasih contoh soal. Tuliskan pembentukan ikatan ion dari magnesium dan klorin dalam senyawa MgCl2. Kita tuliskan MgCl2, berarti ada unsur Mg dan unsur Cl, magnesium dan klorin. Magnesium berapa nomor atom magnesium, Nak? 12, Bu. 12, Bu. 12. Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Magnesium itu untuk memperoleh kestabilannya dia harus oktet, harus 8. Maka dia harus melepas Si duanya itu, Bu. melepaskan 2 elektron terakhirnya. Jadi dia 2 elektron terakhir harus dilepaskan. Jadi 2 positif. Maka Mg 2 positif. Klorin, berapa tadi nomor atom klorin? 17, Bu. 17. 2, 8, 7. Dia harus menerima 1 elektron, makanya dia menjadi Cl negatif. Bu, Ya, saya mau tanya, Bu. Tadi kan itu kan kalau untuk memenuhi hukum kestabilan dia mesti 8. Nah, jadi Cl itu kan dia membutuhkan berarti 1 kan, Bu? ya. Ya kan, menangkap 1 elektron. Sementara yang Mg itu dia melepas 2. Jadi gimana cara mengapainya, Bu? Ya, Yovanka, inilah Ibu mau menjelaskan. Baik, Bu. lihat ke depan. Di sini kita lihat bahwa Mg magnesium melepaskan 2 elektron. Sedangkan klorin menerima 1 elektron. Maka dia untuk terjadinya serah terima senyawa ion, maka serah terimanya itu harus sama. Berarti harus kalau Mg-nya ini melepas 2, maka harus sama yang diterima dengan Cl. Jadi kita kali silang aja, berarti Cl-nya ini dikali 2.
Kalau Cl-nya dikali 2 menjadi Cl2 Bu. Cl2. Kali sedang jadi Mg-nya 1. Mg1 Cl2. Tapi Mg1 ini tidak usah ditulis sehingga Mg Cl2. Sampai sini paham? Paham Bu. Kan struktur Lewisnya Mg2 positif. Jadi habiskan elektronnya. Iya Bu. Cl negatif 1. Dia maka dia dikalikan 2 MgCl2. Oke. Seperti inilah struktur Lewis dari MgCl2. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada Bu. Baik, sampai sini sudah mengerti? Sudah Bu. Oke. Anak-anak, karena kita hari ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR, maka Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Oke? Iya Bu. Baik, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Kelompok satu di mana Bu? Duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 sebelah kanan. Baik Bu. Sudah duduk sesuai kelompoknya, anak-anak? Sudah Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar soal yang kalian jawab masing-masing per kelompok. Ibu bagi ya. Iya Bu. Jadi kalian di sini berdiskusi kelompok untuk mengerjakan soal. Nah, silakan kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa kan? Bisa Bu. Bagaimana nak? Ada yang tidak mengerti? Saya belum paham Bu. Nah, begini ya. Pertama kalian harus mencari nomor atomnya. Iya, Bu. Kalian lihat dari sistem perbedaan unsur. Lalu kalian tentukan konfigurasi elektronnya supaya tahu kita yang mana menerima dan yang mana melepas elektronnya. Begitu ya, paham? Oke Bu, paham Bu. Apakah sudah mengerti? Udah Ini Bu. gimana? Oh, kalau begini kalian harus lihat dulu nomor atom dari unsurnya seperti itu. Baik, sudah mengerti? Sudah. Baiklah, apakah sudah siap semuanya? Sudah Bu. Baik, Ibu akan suruh perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan soal di papan tulis. Untuk kelompok 1, Saya, Bu. Baik, silakan. Kelompok 2 Dek. Ini masuk. Oke Bu, sudah siap. Baik, terima kasih. 2 mengerjakan soal ke depan. Udah Bu. Baik, kita periksa. Coba lihat nomor 1, apakah sudah benar, nak? Benar Bu. Iya. Baik, kalau K melepas 1 elektron, S menerima 2 elektron ya. Bagus. Untuk nomor 2, sudah benar atau belum? Benar Bu. Ya. Nah, jadi Ibu harap kalian sudah mengerti bagaimana pembentukan ikatan ion pada unsur-unsur yang sudah ada di soal. Jadi misalkannya seperti ini. Nah, aluminium harus melepas 3 elektron supaya mencapai kestabilannya. Kalau oksigen dia harus menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Begitu juga pada soal nomor 1 juga seperti itu. Kalium melepaskan 1 elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena serah terima atau transfer elektron. Baik, di sini sudah
lembar tugas dari Ibu kasih tadi, Ibu kasih penilaian terhadap kelompok 1 dan 2. Penilaiannya sudah bagus, benar semua menjawab soalnya, jadi nilainya adalah mendapatkan skor 100 dan 100. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang ikatan ion. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari ikatan kovalen dan ikatan logam. Jadi kalian di rumah diharapkan untuk membaca buku mengenai ikatan kovalen dan ikatan logam yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk tugas di rumah silakan kerjakan buku halaman 53. Minggu depan dikumpulkan ya di meja Ibu. Baiklah, selamat siang anak-anak. Siang.